Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce. My name is Nene as the first speaker. So here I will explain about the characterizing the essential of method. Jadi di sini menurut Steinberg pada tahun 1903 bahwa pengajaran bahasa kedua dapat dengan mudah dicirikan menurut 3 dimensi utama. Yang pertama fokus bahasa, kemudian yang kedua pemahaman makna, dan yang ketiga adalah pembelajaran tata bahasa. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu fokus bahasa. Di mana pada fokus bahasa ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan literatur. Komunikasi lisan di sini yaitu mengajarkan bahasa target menggunakan bahasa target atau bahasa target tersebut menjadi bahasa yang dipelajari. Di mana pada metode ini berfokus pada ucapan dan penggunaan ucapan tersebut dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengajarkan bahasa target melalui membaca dan menulis atau biasa disebut dengan Grammar Translation Method atau GTM. Akan tetapi pendukung lain dari metode lain menganggap bahwa Grammar Translation ini sebagai musuh utama mereka, karena mereka menganggap bahwa komunikasi melalui wicara sebagai yang utama dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran makna, di mana di sini pembelajaran makna terbagi menjadi dua, yaitu penjelasan langsung dan terjemahan. Dalam pengalaman langsung, arti sistem kosakata tunggal dan seluruh frasa dalam kalimat dipelajari dengan cara ini. Misalnya ketika seseorang berbicara dengan orang lain, maka di sini adalah untuk dipelajari melalui pengalaman langsung, bukan dengan penggunaan bahasa asli atau menerjemahkan, tapi dia melihat secara langsung cara pembelajaran makna tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terjemahan, di mana di sini hampir mirip dengan Grammar Translation Method, yaitu mereka memberikan makna dari bahasa target melalui terjemahan yang digunakan. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang pembelajaran tata bahasa, di mana di sini ada induksi dan penjelasan. Induksi dalam mempelajari bahasa target, yang dimaksud dengan induksi di sini yaitu siswa harus menemukan sendiri urutan konstituensinya. Misalnya ketika kita mempelajari bahasa Inggris secara induksi, maka kita harus cari tahu sendiri, oh ternyata subjek dulu, terus predikat dulu, terus objek, seperti itu. Kemudian sedangkan penjelasan yaitu penjelasan melibatkan penguraian dalam bahasa asli dari aturan tata bahasa dan struktur bahasa kedua. Misalnya seorang guru dapat menjelaskan kepada siswa bahasa Jepang dalam bahasa Jepang bahwa bahasa Inggris memiliki urutan subjek, kata kerja, dan objek. Padahal kan di Jepang sendiri itu memiliki urutan subjek dulu, baru objek, terus kata kerjanya, seperti itu. Jadi dijelaskan dulu, beda dengan induksi di mana kita harus mempelajari sendiri bahwa urutannya ini subjek dulu, terus kata kerja dulu, baru objek dulu. Halo, saya Lina Sarina. Di sini saya akan menjelaskan ataukah melanjutkan dari materi. Saya akan membahas tentang metode tradisional. Halo, saya Lina Sarina. Di sini saya akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan tentang metode tradisional. Yang pertama, terjemahan tata bahasa. Jadi di sini terjemahan tata bahasa itu pada dasarnya melibatkan dua komponen. Yang pertama, penjelasan eksplisit tentang aturan gramatikal dalam penggunaan bahasa asli. Yang kedua, penggunaan terjemahan bahasa asli untuk menjelaskan arti kosakata dan struktur. Kemudian, terjemahan tata bahasa juga memiliki keuntungan ataukah advantage. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, guru yang tidak fasih dapat mengajar kelas yang besar. Dia bisa mengajar kelas yang besar. Nah, jadi metode ini digunakan oleh guru yang memiliki dua ciri ini tadi. Pertama, guru yang kurang fasih verbal dalam bahasa target, baik dalam memahami maupun menghasilkan tuturan. Yang kedua, guru yang memiliki pengetahuan bahasa yang kurang lengkap. Nah, itu tadi mengenai keuntungan yang pertama, guru yang tidak fasih dapat mengajar kelas yang besar. Kemudian yang kedua, belajar mandiri yang dimungkinkan. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan teori linguistik dan psikologis. Kemudian, kesuksesan dan kegagalan dalam metode terjemahan tata bahasa. Jadi, banyak yang mempercayai bahwa harus ada cara yang lebih baik untuk mengajar bahasa.
Namun meskipun demikian, meskipun bertahan selama berabad-abad serangan terhadap metode terjemahan tata bahasa alias yang berlawanan dengan metode terjemahan tata bahasa, metode terjemahan tata bahasa tetap bertahan. Keren kan? Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu metode alami. Jadi metode alami ini dikembangkan sebagai reaksi dari terjemahan tata bahasa. Bentuk reaksinya terhadap metode terjemahan tata bahasa dan juga merupakan hasil ilmiah meskipun pada sifat pembelajaran tata bahasa. Kemudian poin yang ketiga, metode langsung. Jadi metode langsung ini muncul akibat dari perkembangan metode alami. Jadi kalau yang pertama metode terjemahan tata bahasa, kemudian muncul metode alami setelah ataukah reaksinya daripada terjemahan tata bahasa tadi. Jadi akibat ada terjemahan tata bahasa maka muncullah metode alami, maka muncullah metode langsung. Metode langsung itu sendiri mendukung metode alami yang penting dengan materi yang bertingkat. Jadi metode langsung ini dia berorientasi mentalistik karena mengasumsikan bahwa pelajar adalah makhluk yang berpikir yang dapat mempelajari ide-ide bahasa abstrak. Nah, pelajaran di metode langsung ini dikhususkan terhadap komunikasi lisan untuk pemerolehan bahasa pertama. Dalam hal ini dibutuhkan seorang guru yang betul-betul niat dan fasih dalam bahasa. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia Mulyadi. Di sini saya akan membahas poin 7.2.4 yaitu metode audiolingual. Yang pertama adalah populasi linguistik dan psikolog Amerika dan kebangkitan ALM. Kenaikan fenomena media audiolingual atau ALM disebabkan oleh populasi teori linguistik dan psikolog Amerika yang baru untuk dimasukkan dalam pondasinya. Populasi dan pengaruh besar Amerika sendiri di dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua adalah faktornya. Yang kedua adalah ALM menggabungkan linguistik struktural. Ahli bahasa seperti Fries menganggap bahwa kalimat sebagai urutan kata kelas atau frase gramatikal. Kalimat baru akan dibuat oleh mengganti kata-kata benda dalam kelas kata. Misalnya seperti artikel plus adjektif plus kata benda plus kata kerja plus artikel kata dan plus kata benda bisa menghasilkan sejumlah kalimat seperti anak orang kaya membeli mobil dan orang ramah gadis mencium anak laki-laki dengan mengganti anggota kelas kata bahasa yang sama. Karena psikolog behaviorist juga menganggap kalimat tersebut adalah hal yang sederhana asosiasi kata bekerja atau Skinner dan kata kelas atau stats. Ternyata tidak banyak salah satu langkah ALM untuk mengadopsi pola kata sebagai dasar pembelajaran untuk bahasa. Yang ketiga adalah LS menggabungkan behaviorist. ALM memasukkan psikolog behaviorist Watson 1924, Trinkel 1932 dan Skinner 1957 yang merupakan sekolah psikolog yang dominan di Amerika. Untuk sebagian besar paruh pertama menganggap pikiran dan pemikiran tidak relevan untuk memahami produksi pidato. Pembelajaran bahasa dianggap tidak berbeda dengan jenis pembelajaran lain di mana priganda, stimulus dan respon berada pengoperasian. Yang keempat adalah fitur ALM. Metode audiolingual dimasukkan dalam banyak metodologi fitur yang telah dikembangkan. Metode langsung yaitu situasi berencana dalam bertingkah dan teknik seperti pola dan dialog menghafal menurut Brock 1964. Berbeda dengan DM, metode audiolingual hampir seluruhnya menghilangkan penggunaan situasi alam dan ucapan spontan. Yang terakhir adalah matinya ALM. Pada masanya, ALM membangkitkan antusiasme yang besar. Guru di mana-mana berbaris untuk mengajar bahasa kedua sesuai dengan prinsip mencerminkan kata ilmiah terbaru tentang bagaimana manusia belajar bahasa. Namun faktanya ALM gagal menghasilkan komunikasi yang lancar, speaker yang dijanjikan. Yang tersisa dari ALM hari ini adalah sesekali pengguna latihan pola
praktek sebagai latihan tambahan. Metode BOT muncul kemudian hilang. Kode kognitif, pembelajaran bahasa, komunitas atau masyarakat, cara diam, dan sugestipedia. Sejak runtuhnya atau jatuhnya metode Odin-Gilwal pada tahun 1960, banyak metode yang muncul, namun hanya sedikit yang bertahan hidup dan lebih sedikit yang berkembang. Ada 4 yang tidak bertahan hidup, yaitu kode kognitif, pembelajaran bahasa, komunitas atau masyarakat, cara diam, dan sugestipedia. Beberapa penganut bertaburan, sama seperti ada beberapa Odin-Gilwal di sekitar. Namun metode ini menghilang seiring berjalannya waktu pendukung mereka. Saya Detistri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu Total Physical Response. TPR adalah singkatan dari Total Physical Response dan diciptakan oleh Dr. James J. Asser. Ini didasarkan dari cara anak-anak mempelajari bahasa ibu mereka. Orang tua melakukan percakapan bahasa tubuh dengan anak-anak mereka. Orang tua menginstruksikan dan anak secara fisik menanggapi hal ini. Contohnya, orang tua berkata, "Coba lihat mami," atau dia berkata, "Beri aku mainannya," dan anak itu pun melakukannya. Kemudian yang kedua, bagaimana TPR bisa digunakan di kelas. Nah, di kelas, guru berperan sebagai orang tua. Dia mulai dengan mengucapkan kata, contohnya kata lompat, dan frase lihat papan, dan mendemonstrasikan suatu tindakan. Guru kemudian mengucapkan perintah dan semua siswa melakukan tindakan. Setelah guru mengulangi beberapa kali, dilanjutkan dengan meminta siswa mengulangi kata tersebut sewaktu mereka melakukan tindakan. Kemudian, kapan TPR harus digunakan? TPR dapat digunakan untuk mengajar dan mempraktikkan banyak hal. Yang pertama, kosakata yang berhubungan dengan tindakan, seperti tersenyum, memotong, sakit kepala, menggeliat. Kemudian yang kedua yaitu bahasa kelas atau bahasa buku. Kemudian yang ketiga yaitu imperatif atau instruksi, misalnya berdiri, coba tutup mata Anda, kemudian mendongeng. Nah, kemudian mengapa harus menggunakan TPR di kelas? TPR sangat menyenangkan. Siswa menikmatinya dan dapat menjadi penggerak nyata di kelas. Ini meningkatkan kecepatan dan suasana hati. Kemudian yang selanjutnya, TPR sangat berkesan, sangat membantu siswa untuk mengingat ungkapan atau kata. Dan yang terakhir, TPR melibatkan pembelajaran otak kiri dan otak kanan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengajaran bahasa komunikatif atau Communicative Language Teaching. Bahasa mengajar yang komunikatif atau CLT atau pendekatan komunikatif merupakan pendekatan untuk pengajaran bahasa yang menekankan interaksi baik sebagai sarana dan tujuan akhir dari penelitian. Menurut CLT, tujuan pendidikan bahasa adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa sasaran. CLT juga berfokus pada guru sebagai fasilitator, bukan instruktur. Lebih jauh, pendekatan ini merupakan sistem non-metodis yang tidak menggunakan seri buku teks untuk mengajarkan bahasa target, tetapi bekerja pada pengembangan keterampilan lisan dan verbal yang sehat sebelum membaca dan menulis. Nah, ada beberapa contoh dari kegiatan CLT atau pengajaran bahasa komunikatif. Yang pertama yaitu kegiatan kelas, yang kedua bermain peran, yang ketiga wawancara, yang keempat kerja kelompok, dan yang terakhir berbagi opini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan alami atau natural approach. Natural approach adalah metode pengajaran bahasa yang dikembangkan oleh Stephen Krashen dan Tracy Terrell di akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Ini bertujuan untuk mendorong penguasaan bahasa naturalistik dalam pengaturan kelas, menekankan komunikasi. Upaya ini juga dilakukan untuk menjadikan lingkungan belajar sebisa mungkin bebas stres. Tujuan dari pendekatan alami adalah untuk mengembangkan keterampilan komunikatif, dan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam pelajar pemula. Terrell melihat peserta didik melalui 3 tahap dalam perolehan ucapan, yaitu pemahaman, ucapan awal, dan kemunculan ucapan. Dalam tahap pemahaman, Terrell berfokus pada pengetahuan kosakata siswa. Tujuannya adalah untuk membuat kosakata melekat dalam memori jangka panjang siswa, sebuah proses yang disebutnya mengikat. Baiklah,
Saya Mukmin akan menjelaskan materi tentang Content Based Instruction atau instruksi berbasis konten. Richard dan Roger menyatakan bahwa isi dalam pengajaran bahasa paling sering didefinisikan sebagai substansi pada pokok bahasan yang kita pelajari atau komunikasikan melalui bahasa. Instruksi berbasis konten atau CBI didasarkan pada prinsip yang sama dan pada orientasi psikologis dan linguistik yang sama sebagai pengajaran bahasa komunikatif. Oleh karena itu, mungkin lebih baik untuk mengatakan bahwa CBI adalah pendekatan terhadap instruksi bahasa, bukan metode terpisah. Berikut adalah asas-asas dan teknik inti CBI. Yang pertama, language features atau fitur bahasa. Di sini CBI dibagi atas tiga fitur utama. Yang pertama, bahasa difokuskan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Kedua, karena keterampilan bahasa dunia nyata. Ketiga, diperkirakan bahwa bahasa itu bertujuan. Asas kedua, teaching procedures atau prosedur pengajaran. Di sini dijelaskan dalam kebanyakan kursus CBI, silabus diatur di sekitar topik-topik dan subtopik tertentu yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa. Richard dan Roger tahun 2001 merujuk pada pengorganisasian kursus bahasa intensif di Universitas Bebas Berlin yang terdiri dari serangkaian modul yang tersebar di atas sfer akademis. Tema topikal dari modulnya adalah narkoba, bujukan keagamaan, iklan, Inggris dan pernyataan ras, penduduk asli Amerika dan sejenisnya. Asas ketiga yaitu advantage and disadvantage of CBI. Di sini guru diminta untuk memainkan peran yang sangat aktif dalam proses pembelajaran. Mereka harus mencocokkan minat spesifik siswa dengan materi bahasa yang sesuai yang mungkin mereka perlukan untuk mengejar dunia akademis dan tujuan akademis. Kebanyakan mata pelajaran CBI mengharapkan siswa untuk saling mendukung, kadang-kadang menjadi sumber konten sendiri, berbagi pengalaman mereka tentang subjek tertentu. Task Based Language Teaching atau TBLT atau pengajaran bahasa berbasis tugas. TBLT adalah keturunan lain dari ajaran bahasa komunikatif. Tidak sama pendekatan lainnya, TBLT lebih memfokuskan perhatian langsung pada faktor instruksional, menekankan pentingnya tugas-tugas instruksional yang dirancang secara khusus sebagai dasar pembelajaran. Ide utamanya adalah bahwa murid mempelajari bahasa sasaran dengan berinteraksi secara komunikatif dan penuh tujuan sementara terlibat dalam kegiatan, menurut Weiss tahun 1998. Yang pertama, Theory of Language atau teori bahasa. Di sini TBLT mengandalkan teori belajar, bukan bahasa. Konsep-konsep intinya diberikan dalam Weiss tahun 1998. Mereka mengarah ke tiga asumsi, yaitu yang pertama, pelajar dianggap belajar bahasa sasaran dengan lebih baik ketika mereka terlibat dalam kegiatan yang bermakna.
Kedua, tugas adalah apa yang merangsang komunikasi dan mengatur masukan dan keluaran informasi. Ketiga, tugas-tugas akan berfungsi untuk meningkatkan motivasi peserta didik dan mendorong pembelajaran karena mereka biasanya menggunakan materi asli. Advantage and disadvantage of TBLT. Menurut Richard dan Roger 2001, program pengajaran bahasa yang berbasis di TBR tidak menikmati banyak keberhasilan karena pernyataan dasar TBLT sebagai dasar yang lebih efektif untuk pengajaran daripada pendekatan pengajaran bahasa lainnya yang masih belum menjadi fakta, dan itu adalah motivasi. Materi selanjutnya yaitu Computer Assisted Language Learning atau yang biasa disebut dengan CALL. Pekerjaan dalam pembelajaran bahasa atau CALL yang dibantu komputer dimulai sejak tahun 1960-an ketika gagasan untuk menggunakan komputer untuk pengajaran bahasa dikembangkan. Namun pada tahun 1980 dalam sebuah survei atas 1810 Departemen Bahasa Asing di Amerika yang diterbitkan dalam jurnal Bahasa Modern, dari 602 yang menanggapi, hanya 62 yang menggunakan sistem panggilan. Maksudnya, panggilan dievaluasi sebagai calon tetapi tidak berguna untuk tujuan pengajaran massal karena biaya, menurut Osland 1980. Advantage and disadvantage of CALL. Manfaat terbesar dari CALL adalah fakta bahwa itu berorientasi pada orang yang baru belajar. CALL masih digunakan secara luas karena sejumlah masalah. Kenalkan, nama saya Israwati Ismail. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan harus dipertimbangkan dalam pemilihan dari metode pengajaran. Dalam menilai manfaat dari metode pengajaran, seseorang harus mempertimbangkan tujuan. Apa sih tujuan orang mempelajari bahasa kedua? Nah, jika kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa kedua adalah tujuan utama, maka metode berbasis ucapan yang akan menjadi yang terbaik untuk digunakan. Dan sebaliknya, jika kemampuan untuk membaca dan menulis adalah tujuan utama, lalu kemungkinan besar metode tata bahasa atau penerjemahan bisa menjadi metode pilihan. Kemudian, seorang guru yang mampu memilih metode untuk kelas atau ruangan mungkin akan mempertimbangkan untuk menyusun metode pengajaran bahasa kedua, misalnya dengan pidato dan literasi sebagai tujuan. Nah, seseorang dapat menggunakan pengajaran bahasa komunikatif dan kemudian melengkapinya dengan aktivitas fisik atau bisa juga disebut dengan total cycle response. Kemudian latihan pola latihan, ini diambil dari metode audilingual. Dan penjelasan serta terjemahan, ini dari metode dari tata bahasa dan metode penerjemahan. Nah, kebanyakan metode akan memiliki beberapa fitur yang dapat bermanfaat bagi pelajar bahasa. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to